dia tuh orangnya disiplin banget. Jadi dulu aku pernah telat, baru 5 menit telat udah. Pasti dia tuh marah, ngoceh setengah jam. Pokoknya bener-bener maunya anaknya tuh bisa On time, menghargai waktu. Menghargai waktu. Hari ini sudah duduk di pojok sini, siap-siap untuk menemani Anda karena kita akan sama-sama untuk rumpi No Secret. Baik, sudah ada Daniel Mas Prince di pojok juga ya akan menemani kita hari ini. Kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot seperti biasanya, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia nyata ya. Kabar hari ini yang mengejutkan ya, tadi pagi selepas jam 12 malam ini terjadi kecelakaan lalu lintas di tol Probolinggo Pasuruan begitu ya, yang menimpa satu rombongan grup band debu begitu ya, dan dari enam yang ada dalam satu kendaraan itu 2 meninggal dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Satu diantaranya ini adalah pemain darbukanya yang kita kenal bernama Daud begitu ya. Daud ini lukanya cukup serius. Ini kalau kita lihat tuh tadi gambar kendaraannya. Jadi kendaraannya itu menabrak truk dari belakang begitu ya, dan ringsek sekali gitu. Ini kita lihat kondisi ini nih, kendaraannya seperti ini ya. Jadi ini nabrak truknya ada di depannya gitu kalau nggak salah gitu. Ini tabrakannya cukup parah begitu. 2 meninggal yang duduk di depan, Daud duduk di kursi belakang sebelah kiri begitu ya. Ini kondisi terakhir dari Daud, mengalami patah kaki dan menurut keterangan terakhir lukanya cukup serius gitu. Berikut kita akan dengarkan secara lebih detail bagaimana keterangan dari Ibtu Sudirman menjelaskan mengenai kronologi kecelakaannya. Berikut ini. Ya. Daud ini adalah pemain darbuka dari grup band debu begitu ya. Kita pernah wawancaranya di tahun 2018. Dia cerita bahwa dia pada saat itu sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Jadi kalau sekarang tahun 2022 berarti kurang lebih sudah 14 tahun ya tinggal di Indonesia, dan dia betah sekali tinggal di Indonesia. Coba kita lihat cuplikan wawancaranya bersama Daud berikut ini. Sebenarnya tinggal di Indonesia itu emang karena senang jatuh cinta atau sebenarnya kepepet? Saya kesini dari umur 10 ikut orang tua. Ikut orang tua Mas. Jadi awalnya ikut orang tua, setelah sudah besar di sini nggak mau pergi dari Gak mau sini. pergi. Apa sih yang bikin kamu betah di Indonesia, Daud? Nggak tahu, kayaknya jiwa saya di sini. Oh, bedanya apa sama di Amerika sana? Di sini itu enaknya apa? Saya sebenarnya belum pernah balik ke sana 20 Dan tahun sejak belum pernah. 10 tahun Iya, itu? Jadi nggak terlalu ingat di sana seperti apa atau apa. Tapi pernah ke Kanada atau ke Eropa buat show. Tapi nggak tinggal ya, cuma Pas datang. di sana 2 minggu udah kangen sama Indonesia, pengen makan mie, pengen makan nasi goreng, di sana nggak ada. Ini mah bule perutnya mah udah sini banget ya, nasi goreng sama mie. Bungkusan doang bule. Wih, makanan yang paling kamu suka apa sih? Makanan Indonesia? Nasi Padang. Oke. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Daud ya. Kita lihat ada komentar netizen juga yang mendoakan supaya cepat sembuh. Ini dari Cornelia Agatha ya. Semoga lekas pulih. Amin ya Allah, amin. Yang berikutnya semoga lekas membaik Daud. Begitu, ada lagi juga semuanya sama ya, doa supaya bisa lekas sembuh. Yang berikut berita yang menjadi sorotan kita ini datang dari gabungan dunia nyata dan dunia maya ya. Kalau mungkin lebih tepatnya di dunia maya karena masih berupa berita kabarnya tapi belum ada klarifikasi lebih detail dari yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan yang namanya Cika tuh loh. Cika tuh apa sih? TikTokers ya. TikTokers yang dulu pernah dekat sama Torik kan ya. Yang gayanya gini-gini tuh, gitu-gitulah gitu. Oh gini-gini lah. Jadi ada beritanya bahwa kan kemarin tuh ada ramai pemberitaan apa sih, siapa tuh namanya, Putra Siregar itu loh, salah satu Crazy Rich yang temannya banyak artis yang kemarin baru umroh bareng itu ketangkep sama satu artis, dugaannya adalah dugaan melakukan penganiayaan begitu nih, ada 2 nih ya. Nah
ada selentingan yang menyebutkan bahwa apa sih yang memicu pertengkaran mereka pada saat itu sampai 2 orang ini menjadi tersangka dan ditahan adalah gara-gara satu perempuan yang inisialnya C gitu. Lalu netizen itu ada tudingan-tudingan gitu yang menyebut ini pasti Cika itu ya, Cika ya, benar ya kamu ya. Karena ceritanya kan gini. Jadi siapa nih artisnya itu siapa namanya? Bukan artisnya, Putra Siregar kan bukan artisnya. Oh ya Riko ini nyamperin ke meja sini gitu, ada si C ini gitu, si C ini terus habis gitu berantem lah gitu. Nah ini bantuin si itu, set terjadi apalah itu gak ngerti sampai akhirnya terjadi pelaporan. Akhirnya Putra dan Riko inilah yang kemudian menjadi tersangka. Ada videonya sih, videonya gak jelas gitu kelihatannya ya. Bisa diputar gak videonya? Ya, karena sebenarnya juga nggak jelas juga itu terjadi apa. Pokoknya ada yang didorong, ada yang jatuh. Siapa yang jatuh itu juga nggak kelihatan. Kita lihat. Tapi Cika di mana? Coba kita lihat. Ada Cika nggak di situ? Gitu kan, bingung kan? Nggak ada. Orang fokusnya cuma nama yang di depan ya. Padahal kejadiannya di belakang itu. Yang di depan ini lari ke sini karena di situ ada yang dorong-dorongan jatuh gitu ya. Jadi kita nggak lihat itu penganiayaannya seperti apa. Kalau gambar CCTV yang tersebar sih gambarnya cuma seperti itu ya kan. Komentar netizen. Sampai saat ini banyak netizen yang komen di Instagramnya Cika. Nanya-nanya klarifikasi dong. Tapi belum ada komentar dari Cikanya ya. Dibilang Rans Entertainment ketar-ketir melihat ini begitu. Ada lagi komentarnya, sumpah ya dia tuh emang bermasalah dari dulu pas masih sekolah. Ini kayaknya teman sekolahnya, tapi kenapa di blur? Kenapa mukanya? Kemarin Cika juga lagi rame gara-gara habis diwawancara di Dedi ya. Yang dia bilang katanya ya nggak apa-apa sih Torik jadian sama Fuji gitu, asal ya tapi kenapa harus buru-buru diposting atau bikin konten gitulah. Terus akhirnya ada reaksinya kan dari Torik dan Fuji gitu. Konten ya gitulah, akhirnya rame deh tuh ya antara kubu ini dan kubu itu. Pokoknya Cika itu lagi banyak sekali yang membuli dia. Kita tunggu aja klarifikasinya. Beneran Cika? Jangan-jangan enggak. Kalau jangan-jangan enggak gimana? Kita udah keburu marah-marah ternyata bukan dia ya kan. Nah kalau yang berikut ini bintang tamu kita. Ini juga kalau tadi Daud sukanya nasi Padang. Kalau yang ini seneng banget karena di bulan puasa ini buka puasanya bisa makan nasi panas. Kita lihat dulu profil Angelina Sondah berikut ini. Angelina Sondah, artis dan mantan politisi berusia 44 tahun ini 3 Maret lalu bebas setelah menjalani hukuman selama 10 tahun atas kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Setelah bebas, ia langsung mengunjungi makam Adjie Massaid, suami yang menikahinya pada 2009 namun meninggal dunia pada 5 Februari 2011. Putri Indonesia 2001 yang masih beradaptasi dengan kondisi Jakarta ini sekarang sudah memiliki akun Instagram, memposting endorsement, video masak dan momen bersama anak-anaknya. Angie yang masih proses pendekatan dengan putranya Keanu Massaid setelah terpisah dengannya sejak berusia 2,5 tahun ini butuh waktu 3 hari sampai Keanu mau makan masakannya dan rambutnya dipotong oleh Angie. Seperti apa perubahan Angelina Sondah setelah 10 tahun mendekam di penjara? Dan bagaimana cara Angie membangun kedekatan dengan Keanu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Angelina Sondah di private room. Yang pertama kita mau tunjukin sebuah foto ya sama ini dia fotonya. Set, tuh ada juga yang gedenya tuh. Di tahun 2000 berapa itu ya? 2001. Kamu kalau lihat foto ini gitu ya. Kamu mau ngomong apa Angie yang sekarang dengan sosok ini yang dulu tuh putri ini, putri itu banyak gitu. Kalau sekarang terus terang ya, astagfirullahaladzim. Gitu. Karena kan sesungguhnya apalagi saya udah berkerudung, tidak boleh lagi menampilkan foto-foto yang terbuka yang seperti ini. yang mestinya yang memperlihatkan aurat lah gitu. Tapi kamu melihat pencapaian kamu saat itu di usia muda, Angie yang pada saat itu di usia muda itu Masya kan, Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena saya dari Manado, ikut kontes-kontes tuh memang dari kecil ya. Ayah saya tuh kayaknya punya obsesi untuk melihat perempuan-perempuan cantik dan berprestasi. Konon katanya sih opa itu dulu mantan pacarnya nih sebelum ibu saya adalah Putri Manado. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Jadi punya obsesi terpendam kayak. Jadi aku diikutin terus. Oh, jadi dari opa ini obsesinya. Tapi apa yang beda si Angie yang dulu dengan Angie yang sekarang? Paling terasa berbeda.
Hati. Jadi mungkin kalau dulu kan, ya kalau saya mempercayai semua tindakan itu termotivasi dari hati, hati ngirim sinyal ke otak gitu kan. Dulu mungkin obsesinya tuh masih kekuasaan, masih kemewahan, masih kepopularitasan gitu loh. Ketika mungkin ditempa begini rasanya sih itu udah hilang semua. Apa sekarang obsesinya? Obsesinya hanya kepada Allah aja. Gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Artinya rezeki itu pasti dikasih Allah. Dulu kan punya ketakutan tuh. Nanti gimana ya keluar dari penjara tuh nggak punya kerjaan gitu. Segala macam ketakutan-ketakutan tersebut. Tapi alhamdulillah sih setelah ditempa 10 tahun mungkin Allah sedang mempertunjukkan bahwa Angie kamu nggak sendiri. Aku nggak akan bikin kamu miskin. Aku nggak akan bikin kamu berkekurangan. Dan sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan diberikan kelimpahan. Jadi ada tuh ya kekhawatiran kamu nggak punya kerjaan, bagaimana orang melihat kamu, nggak Betul. punya uang. Itu yang paling takut kan karena bayar uang sekolah Keanu. Tapi emang benar-benar nggak ada tuh pada saat kamu. Kalau mau dibilang nggak ada habis sih nggak juga ya. Alhamdulillah tuh maksudnya oma opa saya tuh masih kerja. Papa saya tuh masih direktur di salah satu perusahaan ya di rumah sakit swasta gitu. Nah jadi sesungguhnya sekitar 4 tahun kesini tabungan udah selesai. Jadi 10 tahun kan, 6 tahun pertama tuh masih oke. Masih ada tabungan tuh. Wah, ya kan. Tapi Allah sepertinya ingin membersihkan aku dan benar-benar bersih. Dari harta yang kemarin-kemarin. Dari mungkin kalau aku bisa vulgar mengatakan dari yang haram. Jadi ini pernah nol nih tabungan? 0 itu sampai minjem duit 5 juta karena ayah saya masuk rumah sakit kena COVID. Ke saudara nggak dipinjemin. Serius? Wah subhanallah. Itu kalau mau nangis ya, sopir saya Ikna tuh dia masih keliling. Ik cariin opa masuk rumah sakit di Manado, perlu beli obat yang untuk diinfus, pinjam aja 5 juta. Itu waktu itu nggak kepikiran, mau ganti gimana ya? Ya kan, cari aja Ik. Saudara didatangin satu-satu. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah enggak. Gitu Berarti kan. enggak berhutang ya? Enggak, maksudnya Allah kayaknya ingin menunjukkan bahwa Angie lu jangan minta ke manusia. Oh terus akhirnya gimana? Nah udah kan ke saudara-saudara akhirnya mulai melebar ke cari temen dong. Karena secara telepon di sana susah, nggak bisa kontak gitu kan. Jadi sampai saya tuh yang pergi ke teman-teman saya lah. Bu Angie pinjam duit, Bu Angie pinjam duit gitu loh. Nggak dapat juga. Terus? Ya kan, emang nggak ada sisa tuh barang cincin ataupun barang gelang gitu kan. Jual sana gitu. Bu udah habis kan yang kemarin udah dijual semua. Jadi di titik itulah akhirnya aku ya udah gitu loh. Aku berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada oma opa, kepada ayah mama papaku. Kan sembari minta Kianu tabungannya boleh minta dikit nggak? Nanti aku ganti Kin gitu. Aku bilang mami nanti mami pasti ganti ya kan dia nabung sebenarnya mau beli PC ternyata gitu. Tapi alhamdulillah ada seorang malaikat dan ada beberapa teman yang ketika tahu mama papaku masuk rumah sakit di Manado itu dibebaskan biayanya. Pertama karena BPJS juga dan untuk obat-obat yang di luar tanggungan itu ditebus oleh seorang malaikat. Jadi ternyata ada, tapi bukan orang yang kamu cari dan kamu mintai. Enggak. Justru yang tidak disangka-sangka. Yang nggak disangka-sangka. Oke. Nah, iya kalau ngomong soal rezeki lagi adalah bahwa sekarang begitu keluar dari pintu, dari keongnya itu. Kita tahu juga bahasa keong ya Allah. Sekarang banyak endorse-nya loh, endorsannya ya. Dan bahkan sudah bisa main Instagram, main TikTok ya kan. Alhamdulillah. Ada coba kita lihat bagaimana Angelina Sondang mereview makanannya. Atau apa sih? Coba kita. Oh kontennya berikut ini. Itu ternyata ada Bu. Zaman sekarang bisa cari rezekinya lewat jalan yang beda lagi gitu. Alhamdulillah sih. Nggak pernah nyangka juga. Jadi ketika di dalam lapas kan memang kita banyak sekali pembelajaran, pelatihan, keterampilan dari mulai ternak sampai sesungguhnya kepada media sosial. Oh ada? Ada. Ngajarin Jadi, edit apa segala? Enggak ngajarin sih, Tapi maksudnya karena kita ini ada beberapa acara dan kebetulan kalau misalkan dari lapas sendiri akan membuatkan IG atau apa, kita kadang-kadang kan suka dipakai buat syuting. Oh, jadi dikit-dikit tahu lah ya. Dikit-dikit nyontek-nyontek ilmu, dikit-dikit nyontek-nyontek ilmu. Akhirnya. Alhamdulillah juga sih. Dan diajarin sama Alia ya. Sama Yang Kian. pasti sih Alia sama Kiano. Kalau itu yang editan terakhir tuh karena mereka berdua. Oke. Canggih anak zaman sekarang lebih canggih. Foto yang berikutnya. Ini almarhum Aji Mas Said.
kamu pernah berpikir nggak sih seandainya almarhum ini masih ada, sampai sekarang masih ada, apa yang kira-kira berbeda dari kehidupan kamu, Inji? Sederhana, apa adanya, nggak terlalu banyak maunya, dan mungkin kita lebih banyak bersyukur dan menghabiskan waktu bersama-sama. Kalau dulu kan satunya terbang ke sini, satunya terbang ke sana, ya kan. Akhirnya pulang-pulang berantem, ya kan. Nah, jadi kalau Mas Aji masih ada, aku mau ya kecil bahagia aja gitu loh. Naik mobil yang penting nyampe aja. Ya, kalau dulu kan mungkin kalau ini mungkin masih muda kali, ya kan. Jadi maunya tuh harus gini-gini, targetnya terlalu banyak. Sampai sekarang ketika udah mengalami begitu banyak perjalanan hidup, ternyata yang kita butuhkan sesungguhnya kan cuma cinta. Mau semewah apapun hidup, mau sekaya apapun hidup, tanpa cinta juga it's nothing. Masih ada sebuah kata atau ungkapan yang kamu belum sempat sampaikan ke suami kamu? Tulus. Kalau saya tulus mencintai Mas Aji. Tuh, apa adanya, maksudnya aku ketemu Mas Aji dalam turning point yang dari bener-bener mungkin terpuruk gitu kan. Ketemu Mas Aji tuh yang waktu itu sesungguhnya ya, Mas Aji waktu mau lantik DPR periode pertama itu jas minjem. Terus kata Mas Aji, aku kan ninggalin orang tua nih ceritanya, kamu mau ikut aku gitu kan. Secara Mas Aji udah ngelamar 3 kali ditolak, berarti mulai dari nol kan. Bismillah masuk Islam. Pak Ustadznya ada, habis itu aku langsung ke penghulu, nggak punya apa-apa nih. Nah, semuanya mama papaku nggak boleh. Nah, terus terakhir sebenarnya sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum Mas Aji berpulang, Mas Aji cuma bilang gini, Ji, kayaknya ini lagi bercanda-bercanda aja. Kayaknya gue hokinya di elu deh, Ji. Gitu kan. Makasih ya udah bisa menjadi ibu buat anak-anak saya. Udah bisa menjadi ibu yang baik buat mereka dan juga buat anak kita. Makasih udah bisa menjadi istri yang baik. Kadang-kadang gue juga heran, Ji, katanya kan. Lu dari sini ke sini, makanya karena bercanda aku bilang, makanya lu jangan kayak ngomel. Ya kan, ntar lagi rapat telepon. Ini gimana nih susunya Keanu? Ya kadang akhirnya aku sesungguhnya merindukan Mas Aji. Dan itu yang belum sempat kamu sampaikan lagi. Iya, dan tulus gitu. Kalau dulu kan Mas Aji, ya gini karena politik gitu. Mungkin ya, dan memang sesungguhnya yang dulu itu sangat berbeda lah. Nah, mungkin kalau sekarang Mas Aji ketemu dengan aku, dan aku yakin Mas Aji sih pasti melihat ya, seorang Angelina Sondak bermetamorfosis. Aku cuma pengen jadi ibu rumah tangga biasa-biasa aja. Rezeki kata Allah nggak pernah tertukar. Walaupun dulu tuh ambisi banget kan, ya namanya itu dicari, dikejar apapun gitu, tidur jam 2 gitu, ketemu orang sana sini. Sekarang kayaknya lebih suka di rumah, ntar Keanu tinggal manggil mami, rice bowl, mami mau dong rawanya, mami mau dong cekalangnya, itu tuh kayaknya gue bahagia banget. Dan apa Keanu itu kan anak yang sangat ingin tahu ya, dia banyak bertanya kemana-mana, bapaknya kayak apa sih, papanya kayak apa sih almarhum gitu ya. Kita pernah wawancara Alia dan ini dari sudut pandang Alia dan bagaimana Keanu juga ingin tahu apa sih yang Keanu ingin tahu dari almarhum ayahnya. Dia tuh orangnya disiplin banget, jadi dulu aku pernah telat, baru 5 menit telat udah pasti dia tuh marah, ngoceh setengah jam. Pokoknya bener-bener maunya anaknya tuh bisa On time, menghargai waktu. Dia tuh bener-bener orangnya menghargai semua orang, terus dia sopan sama semua orang. Dia bisa membedakan mana harus serius, mana harus bercanda. Aku mau tahu bagaimana dia ke kakak Zahwa, bagaimana dia belajar sama mereka. Karena kakak kan di university, bagaimana kayak Papa Aji tuh mengajarkan kakak biar bisa ke university. Oh gitu. Papa kamu tuh dulu orangnya ganteng banget loh. Iya, Ganteng banget. aku lihat di foto-foto. Ya Allah. Udah cerita-cerita tentang ayahnya ke Keanu. Yang pasti sih sekarang kalau aku main piano tiap pagi, Keanu nanya gitu, mami kok lagunya itu lagi? Gitu kan, karena aku biasa lagu yang aku selalu mainkan buat Mas Aji karena dia suka banget gitu. Misalkan Right Here Waiting, itu kan emang ya udah Dal, Mas Aji kan manggil aku Dal gitu. Dal, piano dulu lah gitu kan. Nah akhirnya dia membelikan aku tuh sebuah grand piano waktu itu. Yang penting kau main ya Ji ya gitu, ya udah. Jadi aku cuma bilang papamu romantis. Terus Keanu kan kadang-kadang suka nyuri-nyuri. Dia tuh baca semua surat cintanya Mas Aji tuh ke aku.
Ya kan, jadi ih mami pasti lagi berantem ya kalau ini ya gitu kan. Terus kadang-kadang nemu misalkan I bought cemilan for you gitu loh. Mas Ajit tuh suka ngirim-ngirim, aku kumpulin. Nah, Dedi so sweet banget, J gitu sambil dia bercanda gitu. Tapi kalaupun ada yang ingin banget kamu, anak kamu ingat tentang almarhum ayahnya, kamu ingin cerita bahwa ayahnya adalah seseorang yang seperti apa? Ayahnya adalah seseorang yang sederhana sesungguhnya. Mas Ajit tuh sebenarnya nggak neko-neko. Pakai baju tuh nggak perlu branded, ya kan. Terus mau kemana-mana juga yang penting jam tangannya aja, udahlah ini aja Casio gitu. Nah, jadi simply he is a very nice man. Walaupun dia cemburuan loh. Oh, cemburu. Ya kan. Ya, very good. Ini adalah Keanu ketika memamerkan ijazah sekolah dasar. Dan di postingannya dia bilang bahwa ini ditujukan untuk ayah dan ibunya. Gitu ya. I can do it. This is for you, Mom. You are the best. Kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.